Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal musyahid rahimani wa rahimakallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kali ini untuk membahas sebuah tema yang sangat penting yang beberapa orang menyimpang atau salah dalam menyikapinya, yaitu pembahasan tentang adab-adab dalam membantah orang yang menyimpang. Pertemuan kita pada hari ini akan membahas sebuah tulisan, sebuah buku kecil yang sederhana yang ana tulis pribadi. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ana selesaikan pada tanggal 12 Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah. Ya, lebih dari setahun yang lalu, 1444 Hijriah. Yang buku sederhana ini anak berikan judul Taysirul Hakimil Wadud fi Ikhtisari Ahkamir Rudud. Ya, simpelnya adalah ringkasan hukum-hukum rudud, membantah orang yang menyimpang. Yang dimana setelah selesai dari menulis buku ini, maka ana serahkan buku ini, ana paparkan buku ini kepada para ahli ilmu. Di antaranya adalah Fadilatul Syekh Ad-Doktur Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis Hafizahullah, yang ana cantumkan risalah ana kepada beliau, dan ana cantumkan juga risalah beliau, balasan risalah beliau terhadap risalah ana, pesan WA ana, dan juga ana paparkan kepada Fadilatul Syekh Imam bin Ali Al-Athari Hafizahullah, salah seorang masyayikh salafiyin dari kota Riyadh, yang kita bisa mendapatkan tulisan-tulisan beliau di website yang dibimbing oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis Hafizahullah, yaitu Al-Islam Al-Atiq, islaminsin.com, dan juga beberapa ahli ilmu yang lainnya. Ini dalam rangka untuk mengamalkan ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ma'aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahlun lidzalik. Aku tidak pernah berfatwa melainkan sampai ada 70 ulama yang bersaksi bahwasanya aku memang berhak untuk berfatwa. Ya, maka dalam rangka mengikuti ucapan beliau,
setiap tulisan yang ana tulis, baik berupa makalah ataupun mungkin buku sederhana atau mungkin bantahan-bantahan, maka ana tidak mau menyebarkannya kecuali jika telah dipersaksikan, kecuali jika telah ditinjau dan dibaca dan dimurajaah oleh ahli ilmu. Setidaknya ada satu ahli ilmu yang telah menyaksikannya, atau yang telah membacanya, atau yang telah meninjaunya, atau yang telah memurajaahnya. Itu prinsip ana dalam menulis. Ana tidak mau menyebarkannya kecuali telah dipersaksikan oleh ahli ilmu. Kemudian akhil musyahid rahimani wa rahimakallah, yang mendorong ana untuk menulis buku yang sangat-sangat sederhana ini adalah bahwasanya buku ini sebagai nasihat terhadap al-mufritin, orang-orang yang gulu dalam masalah ar-rad 'alal mukhalif, orang-orang yang gulu terhadap masalah at-tahdzir, dan juga buku ini sebagai nasihat bagi al-mufarritin, orang-orang yang meremehkan, yang cuek terhadap masalah ar-rad al-mukhalif, yang tidak perhatian dalam masalah ini. Jadi buku ini nasihat untuk kedua belah pihak, untuk kedua belah kelompok. Ya, sebagaimana yang diketahui bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sebuah perintah, melainkan syaitan memiliki dua nazghah, memiliki dua tipu daya. Yang pertama adalah tipu daya agar kita hulu, kita berlebih-lebihan dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua adalah tipu daya untuk meremehkan, jafa, taksir, tidak perhatian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini sebagaimana diucapkan oleh para ulama salaf. Mereka mengatakan, ma amarallahu subhanahu bi amrin illa wali syaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sebuah perintah, melainkan syaitan memiliki dua nazghah, dua tipu daya terhadap perintah tersebut. Imma ila tafritin wa taksir. Yang pertama adalah syaitan mengajak, membujuk, merayu, menipu manusia untuk berbuat taksir dan tafrid, meremehkan perintah Allah tersebut, ya, mengacuhkan, cuek terhadap perintah Allah, tidak perhatian terhadap perintah Allah tersebut, tidak terhadap syariat tersebut. Yang kedua, wa imma ila mujawazatin wa ghulu. Yang kedua, setan mengajak manusia tadi, menipu manusia tadi agar berbuat melampaui batas, ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi perintah Allah tersebut, syariat Allah tersebut. Wala yubali bi ayyihima dhafir, dan setan tidak peduli, ya, dengan apa dia berhasil, imah dengan ghulu atau dengan taksir tadi. Setan tidak peduli, yang penting manusia terjebak ke dalam nazghahnya, terjebak ke dalam tipu dayanya, baik tipu daya yang ghulu tadi atau tipu daya yang taksir tadi. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah menempuh jalan wasatiyah, jalan pertengahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Dan dalam bab ini, dalam bab ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah ahlul ghulu tadi, yang berlebih-lebihan, ekstrim dalam membantah orang yang menyimpang, ya, kebablas dia. Yang kedua adalah ahlul jafa, yang meremehkan, yang tidak perhatian, bahkan tidak mau membantah orang yang menyimpang, waliyadzubillah. Dan yang ketiga ini yang benar, ummatun wasat, umat yang pertengahan, yang mereka membantah tapi bantahan mereka sesuai dengan aturan-aturan Islam yang Allah ajarkan dan Rasul SAW ajarkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Buku ini ana tulis dalam beberapa bab. Yang pertama adalah
Ahammiyatur rad 'alal mukhalif wa fadluhu. Urgensi membantah orang yang menyimpang dan keutamaannya. Bab yang kedua adalah hadafuhu, tujuannya. Dan yang ketiga, bab ketiga adalah hukmuhu, hukumnya, apa hukumnya. Dan yang keempat, anwa'uhu, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Dan yang kelima adalah syurutuhu, syarat-syarat dalam membantah orang yang menyimpang. Dan yang terakhir adalah ba'du syubuhat farad 'alal mukhalif. Beberapa syubuhat yang Anda cantumkan di sini ada 10 syubuhat seputar ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mempelajari hal ini dengan baik dan benar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja ke bab yang pertama, ahammiyatur rad 'alal mukhalif wa fadluhu. Urgensi membantah orang yang menyimpang dan keutamaannya. Inna hadhil ummah al-islamiyah khairu ummatin ukhrijat linnas wa dzalika bisababil iman wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Umat Islam ini merupakan umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, wal ma'na annahum khairul umam wa anfa'un nas linnas. Maknanya adalah umat Islam adalah sebaik-baik umat dan mereka adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu ukhrijat linnas. Mereka adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Yang demikian, kenapa kok mereka ini bisa menjadi umat yang terbaik? Yang pertama karena mereka beriman. Mereka berakidah sahihah. Mereka beriman dengan keimanan yang benar. Ala dha'il kitab was sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang kedua, karena mereka juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka mengajak orang lain kepada kema'rufan, kepada amal-amal saleh, kebajikan-kebajikan, dan mereka juga mencegah orang lain dari kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang bermanfaat untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan manusia kepada kema'rufan, yang kebajikan, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian melarang, mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ini, yamdahu ta'ala hadhil ummata wa yukhbir annaha khairul umam allati akhrajaha Allahu linnas. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji umat Islam. Dan Allah mengabarkan bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Kenapa demikian? Wa dzalika bitakmilihim li anfusihim bil imani al mustalzim lil qiyami bi kulli ma amara Allah bihi. Yang pertama, karena mereka menyempurnakan atau mereka perhatian terhadap diri mereka sendiri dengan cara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini melazimkan, keimanan mereka ini melazimkan untuk melakukan semua yang Allah perintahkan. Jadi mereka perhatian terhadap diri mereka. Dengan cara apa? Mereka beriman dan mereka juga beramal saleh. Yang kedua, wa bitakmilihim li ghairihim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al mutadammin da'watal khalqi ilallah wa jihadahum 'ala dzalik wa badal mustata' fi raddihim an dhalalihim wa ghayyihim wa isyanihim. Yang kedua, selain mereka perhatian terhadap diri mereka sendiri, mereka juga perhatian terhadap yang selainnya. Mereka juga perhatian terhadap orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka mendakwai manusia. Mereka beramar ma'ruf, mereka bernahi munkar. Ya, mereka mencurahkan segala kemampuan mereka untuk mengeluarkan mereka dari kesesatan. Jadi mereka ini umat Islam, ya umat yang terbaik, mencurahkan mustata' kemampuan mereka, segala kemampuan mereka untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan mereka, dari kemaksiatan mereka kepada cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala biidznillah azza wa jalla.
Jadi ini dengan sebab dua ini tadi mereka perhatian dengan diri mereka sendiri sehingga mereka beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan mereka beramal soleh. Kemudian yang kedua karena mereka juga perhatian kepada para manusia dengan cara apa? Dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara apa? Dengan cara mendakwai mereka. Kemudian wal amru bil ma'ruf itu intaha kalamu rahimahullah. Telah selesai ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajib 'ala hadhil ummah wujuban kifaiyan la 'ainiyan. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini itu wajib, hukumnya wajib atas umat Islam ini wujuban kifaiyan. Hukumnya fardu ain atafan, fardu kifayah. Jadi hukumnya wajib tapi wajib apa? Wajib kifayah, fardu kifayah, la 'ainiyan, bukan fardu ain. Idza qama biman yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Jika ada salah satu orang yang telah beramar ma'ruf, yang telah bernahi mungkar, dan dia telah mencukupi, sudah cukup, maka gugurlah dosa dari orang-orang selainnya. Ya, karena hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang beramar ma'ruf, sudah ada yang bernahi mungkar, maka yang lainnya tidak dosa. Ya, karena orang tadi sudah mencukupi. Wa idza lam yakum bi ahadun atimal jami'. Tapi jika tidak ada satu orang pun yang beramar ma'ruf, yang bernahi mungkar, maka seluruh orang yang mampu untuk beramar ma'ruf, yang mampu bernahi mungkar, semuanya ikut dosa. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian ummah, sekelompok orang yang mendakwakan kepada kebaikan, yang beramar ma'ruf, yang bernahi mungkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu hukumnya fardu kifayah. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka dilaknat melalui lisan Daud alaihissalatu wassalam dan melalui lisan Isa bin Maryam alaihissalam. Di antara sebabnya adalah mereka tidak bernahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam alaihimussalatu wassalam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian ya, sebab laknatnya mereka, sebab Allah melaknat mereka adalah karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Dan di antara sebabnya lagi Allah mengatakan kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling nahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada di antara mereka yang berbuat kemungkaran, maka yang lainnya diem sekut, gak ada yang mengingkari. Waliyadzubillah. Inilah di antara sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh amat keji, amat jelek apa yang mereka perbuat. Jadi meninggalkan nahi mungkar itu merupakan sebab datangnya laknat. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah berkata dalam kitab beliau Ar-Rad 'alal Mukhalif min Usul Islam, beliau rahimahullah berkata wa kana min asbabi la'natihim ma dzakarahullah bi qaulihi kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, di antara sebab-sebab orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala adalah yang Allah sebutkan, yaitu kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling nahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka perbuat. Jadi meninggalkan nahi mungkar, diam dari kemungkaran seseorang, itu sebab turunnya laknat Allah Jalla wa Ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ar-raddu 'alal mukhalif. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal amru bis sunnah wan nahyu 'anil bid'ah huwa amrun bi ma'rufin wa nahyun 'an munkarin wa huwa min afdal a'mal as-salihah.
fayajib an yabtaghiya bi wajhallah wa an yakuna mutabiqan lil amr. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kandungan atau di antara macam-macam amar ma'ruf nahi mungkar, di antara kandungan amar ma'ruf nahi mungkar adalah membantah orang yang menyimpang. Jadi ar-raddu al mukhalif, membantah orang yang menyimpang, itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan wal amru bis sunnah wan nahyu 'anil bid'ah huwa amrun bil ma'ruf wan nahyun 'an munkar. Mengajak seseorang kepada sunnah Nabi SAW, mendakwakan sunnah Nabi SAW, itu termasuk amar ma'ruf. Dan melarang seseorang dari kebid'ahan, mencegah seseorang dari kebid'ahan, membantah kebid'ahan, itu termasuk nahi mungkar. Wa huwa min afdal a'mal salihah. Dan ar-radd al-mukhalif ini, membantah yang menyimpang, itu termasuk amal soleh yang paling afdal, yang paling utama. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah, fayajibu an yabtaghiya bihi wajhallah wa an yakuna mutabiqan lil amri. Oleh karena itu wajib bagi orang yang mau membantah orang yang menyimpang, hendaknya dia, maka wajib bagi dirinya untuk mengharapkan wajah Allah. Yang dia harapkan dari amalannya dia tadi, dari bantahannya dia kepada orang yang menyimpang tadi, adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengharapkan pahala dari Allah, dia berharap agar kelak di surga dia bisa memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an yakuna mutabiqan lil amr, dan juga dia wajib dalam membantah yang menyimpang itu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena membantah yang menyimpang itu termasuk ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa qala fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah dalam kitab beliau Sittu Durar min Ushul Ahli Al-Athar, al-aslul khamis ar-raddu 'ala al-mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kata beliau, usul yang kelima adalah membantah orang yang menyimpang, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian beliau mengatakan, ihtajtu ila an wasila li bahthi bi hadzal fasl. Aku butuh untuk memasukkan usul yang kelima ini, ar-raddu al-mukhalif minal amri bil ma'ruf wa nahyil munkar, ya dalam pembahasanku dalam kitabku ini Sittu Durar min Ushul Al-Athar. Kenapa kata beliau? Li anna ba'dha du'afa'in nufus wa qalilil ilm tadhiqu suduruhum inda mutala'atir rudud. Karena sebagian orang yang jiwanya lemah atau sebagian orang yang ilmunya sedikit, ketika dia membaca tentang rudud, membaca bantahan-bantahan kepada kebid'ahan, bantahan kepada orang yang menyimpang, maka tadhiqu sudurum, dada mereka menjadi sempit, gak suka mereka, gerundel. Dhannan minhum anna dzalika aqrab ilal wara' wasinayati a'radil muslimin. Karena mereka menduga bahwasanya kalau seandainya kita tidak membaca bantahan-bantahan tadi, tidak membaca bantahan kepada fulan yang menyimpang, kepada alan yang menyimpang, maka mereka menduga bahwasanya itu lebih dekat kepada sifat wara, dan itu lebih menjaga kehormatan kaum muslimin. Ini ya, apa namanya, don mereka, prasangka mereka, waliyadzubillah, ini keliru. Padahal nanti akan disebutkan di antara keutamaan-keutamaan, bahkan termasuk akhlak yang mulia adalah membantah orang yang menyimpang. Tentunya sesuai dengan yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan, sesuai dengan aturan-aturan Islam. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa raddu al mukhalif aslun min usul Islam wa minal mutaqarrid inda immatis salaf. Membantah yang menyimpang termasuk usulul Islam, termasuk pondasi-pondasi Islam, dan termasuk yang sudah paten bagi ulama-ulama salaf. Ini sebagaimana katakan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Kun Salafin 'alal Jaddah. Beliau mengatakan innahu minal mutaqarrin 'inda immatis salaf ar-raddu 'alal mukhalif wa sawan kana al-mukhalif min ahli sunnah wal jamaah khalafa fi mas'alatin fiqhiyah au aqdiyah au kana al-mukhalif min ahli bid'ah. Kata beliau rahimahullah, termasuk yang sudah paten, usul yang sudah paten bagi ahlu sunnah wal jamaah, bagi imam-imam salaf, adalah membantah orang yang menyimpang. Jadi membantah yang menyimpang termasuk usul Islam, termasuk usul aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa sawaun kanal mukhalif min ahli sunnah wal jamaah. Meskipun yang menyimpang itu dari golongan ahlu sunnah wal jamaah, dia menyelisih masalah-masalah fikih misalkan,
ada seorang ahlus sunnah wal jamaah, ya, misalkan dia menyelisihi dalam permasalahan fikih, maka tidak ada masalah kita membantahnya. Tentunya dengan aturan-aturan Islam, dengan serampangan. Au aqdiyah, bahkan kalau seandainya dia membantah atau menyimpang dalam masalah akidah, maka lebih lagi harus dibantah. Au kanal mukhalif min ahlil bid'ah. Ya, meskipun demikian pula juga seandainya mukhalifnya, orang yang menyimpangnya itu dari golongan ahli bid'ah, maka juga dibantah. Jadi tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Yang menyimpang dari ahlus sunnah dibantah baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah, tentunya dengan memperhatikan adab-adabnya, memperhatikan aturan-aturan Islam dalam masalah ini. Demikian pula seandainya ada ahli bid'ah yang menyimpang dalam masalah ya akidah misalnya masalah fikih, maka juga dibantah. Ini sebagaimana katakan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah dalam kitab beliau Kun Salafin 'alal Jaddah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam rangka anak tuliskan di sini faedah, ya. Di antara faedah yang perlu kita pahami adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah berkata dalam kitab beliau di sini disebutkan Al-Minnah fi Syarhi Usulis Sunnah. Dalam kitab beliau Al-Minnah fi Syarhi Usulis Sunnah, beliau berkata Al-masail al-mutanaza' fiha naw'an. Atau dalam kitab beliau ini kitab beliau Muqaddimat Muhimmah li dirasati kutubil i'tiqad was sunnah. Beliau berkata al-masail al-mutanaza' fiha naw'an. Permasalahan atau pembahasan yang diperselisihkan, yang ada khilaf di dalamnya itu ada dua jenis, kata beliau. Jenis yang pertama masail yasughu wa yasihun niza'u wal khilafu fiha wa hiyal masail allati ikhtalafa fiha salaf wa tusamma bil masail al-ijtihadiyah. Yaitu yang pertama pembahasan permasalahan yang memang boleh ada khilaf di dalamnya, terbuka pintu khilaf di dalamnya, yang dimana para salaf sendiri berbeda pendapat, berselisih dalam masalah-masalah tersebut. Dan jenis yang pertama ini dinamakan dengan al-masail al-ijtihadiyah. Ya, karena terbuka pintu ijtihad. Seperti misalkan kalau i'tidal, apakah kita bersedekap ataukah kita meluruskan tangan? Seperti misalkan memakan daging onta, apakah itu membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Ini masalah-masalah ijtihadiyah yang terbuka pintu ijtihad. Kemudian kata beliau masail yang kedua, jenis yang kedua, masail la yasugu wa la yasihhu tanazu' wal khilafu fiha wa hiya al-musammatil masail al-khilafiyah wa hiya allati lam yakhtalif as-salafu fiha aw hasala khilafun lakin in aqada al-ijma'u ba'da dhalik ala ahdi qaulain. Jenis yang kedua adalah masalah-masalah yang tidak boleh ada khilaf, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Dan jenis yang kedua ini dinamakan dengan al-masail al-khilafiyah, yang dimana para salaf tidak pernah berselisih di dalamnya atau terjadi perselisihan cuma setelah itu ada ijma', mereka sudah berijma' terhadap salah satu pendapat. Maka jenis yang kedua ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kemudian kata beliau hafizahullah faman khalafa fi mas'alatin yasughul khilafu fiha wa hiyal musammat bil masal ijtihadiyah yu'dzar wa la yuthrab alaihi wa man khalafa fi mas'alatin la yasughul khilafu fiha la yasughu al khilafu fiha yuthrabu alaihi wa yukhti qawluhu li'annahu khalafa madhhab as-salaf. Kata beliau barang siapa yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan yang pertama tadi masail ijtihadiyah, maka dia diberikan udzur, dia tidak dicela, ada masalah. Karena terbuka pintu ijtihad. Mungkin kalau sekedar dialog diskusi ya untuk mencari at-tarjih yang rajih yang mana nggak ada masalah, tapi nggak tercela, nggak sampai ditabdi', nggak sampai disesatkan. Tapi yang kedua ini waman khalafa fi mas'alatin la yasughu al-khilafu fiha. Tapi kalau ada seseorang yang menyelisih al-sunnah wal jamaah dalam masalah-masalah yang tidak boleh ada khilaf dalamnya, tidak boleh ada perselisihan dalamnya, maka yuthrab alaihi, dia tercela, dicela. Ya, wa yukhti kalau ucapannya salah. Karena yang benar wahid, al-haqqu wahid. Kebenaran itu satu, yang lainnya yang selain kebenaran maka salah. Wa ma fama ba'dal haqqi lad dhalal. Tidaklah yang setelah kebenaran melainkan dhalal, kesesatan. Li'annahu khalafa madhhab salaf, yang demikian karena dia menyelisih madhab salaf. Tapi kemudian akhil musyahid rahimani wa rahimakallah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ini dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Al-Minnah fi Syarhi Usulis Sunnah,
Beliau mengatakan, fa idza urifa hadza fattabti'u innama yakunu fil masail allati la yasughul khilafu fiha. Kata beliau, apabila hal ini telah diketahui, maksudnya yang tadi telah ana sampaikan dari ucapan beliau, bahwasanya masail al-mutanaza' fiha, permasalahan yang diperselisihkan, yang ada khilaf di dalamnya, ada dua jenis. Yang pertama dinamakan al-masail al-ijtihadiyah, dan yang kedua al-masail al-khilafiyah. Yang kedua ini tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Yang pertama yasugul khilaf fiha, diperbolehkan ada khilaf, ya karena pintu ijtihad terbuka pada jenis yang pertama tadi. Kata beliau, fa idza ulifa hadza, kalau ini telah diketahui, telah dipahami, fattabti'u innama yakunu fil masail allati la yasugul khilaf fiha, maka tabti', ya maksudnya menghukumi seseorang dengan al-bid'ah, memvonis seseorang sebagai mubtadi', itu hanya ada pada jenis yang kedua, yakni perkara-perkara, masail-masail, permasalahan-permasalahan yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Wa hadhil masail allati la yasughul khilaf fiha yudallalu biha ar-rajul wa yukhraj min al-firqati an-najiyah ila umumil firaqid dhallah idza waqa'a fi ahadi amrayn. Dan permasalahan-permasalahan yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya, yang jika diselisih oleh seseorang maka dia akan disesatkan, dia menjadi tersesat dan dia dikeluarkan dari al-firqatun najiyah, ya, kepada keumuman al-firaqid dhallah, kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Artinya dia jika menyelisihi al-masail al-khilafiyah yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya tadi, jenis yang kedua tadi, maka dia keluar dari sunnah kepada kebid'ahan apabila dia terjatuh ke salah satu perkara dari dua perkara berikut ini, kata beliau. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, permasalahan yang diperselisihkan, pembahasan yang diperselisihkan oleh umat Islam itu ada dua tadi. Yang pertama al-masail al-ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan yang terbuka pintu ijtihad, yang boleh ada khilaf di dalamnya, ya. Maka apabila terjadi perbedaan pendapat, ya, dalam jenis yang pertama ini, maka sikap kita adalah berlapang dada, rohabatus sadr, berlapang dada. Ya, tidak boleh kita mentabdi' dalam jenis yang pertama, enggak boleh. Yang kedua, ini permasalahan-permasalahan yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Karena para salaf telah berijma', ya, sepakat terhadap permasalahan tersebut. Dan jenis yang kedua ini dibagi lagi menjadi 2A, 2B, 2C. 2A, 2B, 2C. Tabdi' itu ada pada jenis yang kedua tadi. Dan lebih diperinci lagi, tabdi' itu ada pada yang nomor 2A tadi dan nomor 2B. Apa itu 2A dan 2B? Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-amrul awal an yukhalifa ahla sunnati fi amrin kulliyin wa ma'nal amril kulli ay qa'idah tahta afradun wa juz'iyat. Kata beliau yang 2A tadi, yang perkara-perkara tidak boleh ada perselisihan di dalamnya karena salaf telah berijma', telah bersepakat tentangnya, adalah al-amrul kulli. Ya, apa itu al-amrul kulli? Kata beliau, qaidah tahtaha afradun wa juz'iyat, sebuah kaidah pokok yang di bawah kaidah ini ada juz'iyat, ada cabang-cabangnya. Falau qala qail ana la uthbitu sifati mutlaqan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan ana atau saya tidak mau menetapkan, tidak mau mengimani semua sifat-sifat Allah secara mutlak. Ana mengingkari semua sifat-sifat Allah secara mutlak, waliyadzubillah. Maka ini, orang seperti ini terjatuh ke dalam amrun kulli. Amrun kulli. Kemudian kalau dikatakan lagi, au qala qail la uthbitu sifat al-fi'liyata. Orang lain mengatakan, kalau ana tidak mau menetapkan sifat-sifat fi'liyah. Ana mengingkari sifat-sifat fi'liyah. Fahadha amrun kulli lakinnahu aqal min an yaqula la uthbit syai'an min sifat. Jenis yang kedua atau contoh yang kedua ini lebih kecil dibandingkan yang pertama tadi. Kalau pertama itu
satu pohon sifat, ibaratnya kalau misalkan anak ilustrasikan ya, anak permisalkan amrun kulli itu ibaratnya seperti pohon misalkan. Jadi satu pohon full ya tentang misalkan pohon tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Satu pohon ini langsung dijabut semuanya, diingkari semuanya. Ya, sifat istiwa diingkari, sifat kalam bagi Allah diingkari, sifat wajah diingkari, sifat tangan diingkari, sifat nuzul, semua sifat-sifat Allah diingkari oleh orang yang pertama tadi. Jadi satu pohon itu dijabut semuanya, diingkari semuanya. Maka dia terjatuh dalam amrun kulli. Dia menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah fi amrin kulli, maka dia ditabdi', bahkan dia bisa kafir. Orang yang kedua tadi, yang dia selisih, yang dia ingkari pohon tadi itu ibaratnya semua ibaratnya pohon sifat-sifat ibaratnya. Yang dia ingkari hanya sifat-sifat fi'liyah saja. Adapun sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, seperti tangan misalkan, maka dia tetapkan, dia imani. Adapun sifat fi'liyah seperti sifat nuzul, sifat maji, dia ingkari. Maka orang seperti ini juga menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah fi amrin kulli. Tapi amrun kullinya ini lebih kecil dibandingkan yang pertama tadi. Karena dia hanya mengingkari sifat fi'liyah. Kalau orang pertama semua sifat, baik dzatiyah maupun fi'liyah diingkari semua. Kalau orang kedua ini hanya mengingkari fi'liyah saja. Jadi lebih kecil. Tapi tetap dia terjatuh dalam penyimpangan menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara amrun kulli. Kemudian ya kita lanjutkan lagi. Kata beliau rahimahullah, walau qala qail la unkirul munkar, kalau ada orang mengatakan anak tidak mau mengingkari kemungkaran, faqad khalafa ahlus sunnati fi amrin kulli, maka sungguh dia telah menyelisih Ahlus Sunnah dalam perkara kulli. Walau qala la tatlubul ilma wa yuhadzir min talabil ilm, dan jika dia mengatakan janganlah kalian menuntut ilmu agama, bahkan dia mentahdir manusia dari menuntut ilmu agama, fahadha amrun kulli wa ala hadha faqis, ini juga amrun kulli, maka ya kiaskanlah dengan hal yang seperti ini. Fa kullu man khalafa ala sunnah fi amthali hadha fa innahu yakunu mubtadi'an, maka setiap orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam amrun kulli tadi, dalam amrun kulli itu kaidah, sebuah kaidah yang dibangun di atasnya juz'iyat, yang di bawahnya ada juz'iyat, maka dia mubtadi', bahkan dia bisa kafir ya, dengan apa namanya dhabit-dhabitnya. Li'annahu khalafa ala sunnati fi amrin kulli, karena dia menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara kulli. Kemudian yang kedua kata beliau, al-amru tsani an yukhalifa ala sunnati fi amrin juz'i, lakin bi syarti an yakuna hadzal juz'iyyu mimma syahara al-khilafu baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Perkara yang 2B tadi, ya kan ada nomor 2A, amrun kulli tadi. Sekarang yang 2B, apabila seseorang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah fi amrin juz'i, dalam perkara-perkara cabang, akan tapi dengan syarat perkara cabang tadi itu merupakan pembeda, jurang pemisah antara Ahlussunnati wal Jamaah dengan ahlul bid'ah wal furqah. Jadi perkara cabang tadi itu jurang pembeda antara Ahlussunnah dengan ahlul bid'ah. Faqad ishtara al-khilaf baina ahlissunnati wa ahlil bid'ah fi sahabah. Maka sungguh telah ya terjadi khilaf ya masyhur sebagai jurang pemisah antara Ahlussunnah wal Jamaah dan ahli bid'ah dalam masalah sahabat. Atau mungkin kalau mau anak sederhanakan lagi dalam masalah sifat tadi, kalau yang 2A tadi, seseorang mengingkari semua sifat Allah. Sifat kalam dia ingkari, sifat istiwa dia ingkari, sifat wajah dia ingkari, sifat tangan bagi Allah dia ingkari. Semua dia ingkari. Satu pohon dia jabut semuanya. Dia ingkari semuanya. Kalau yang 2B tadi ini, jadi ibaratnya ada pohon tadi, kan ada daun-daunnya, ada ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu misalkan sifat istiwa, sifat kalam, sifat ajab, sifat maji misalnya, sifat yad bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tangan. Dia mengatakan, ana mengimani semua sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala kecuali satu. Jadi ada satu ranting yang dia jabut. Ada satu ranting yang dia ingkari. Dan ranting tadi itu merupakan jurang pemisah antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah.
Misalkan ranting tadi itu sifat istiwa, dan telah masyhur ada perselisihan yang sengit antara Ahlussunnah dengan ahli bid'ah dalam masalah sifat istiwa. Yang menetapkan sifat istiwa sesuai dengan yang layak bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia Ahlussunnah. Yang mengingkari sifat istiwa bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia ahli bid'ah. Ini jurang pemisah antara Ahlussunnah dan ahli bid'ah. Maka yang mengingkari sifat istiwa, walaupun cuma satu sifat istiwa saja, juz'i, meskipun dia mengimani sifat wajah, sifat tangan misalnya, dan lain sebagainya dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia tetap mubtadi'. Karena dia mengingkari atau menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara cabang, yang perkara cabang tadi itu jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kemudian kata beliau, tanbih, man khalafa ala sunnah fi amrin juz'i lam yashtahiril khilafu fihi baina ahli sunnah wal bid'ah fa innahu la yubadda'. Kata beliau sekarang yang 2C. 2C juga perkara cabang tadi, perkara cabang, ya, cabang dari amrun kulli, tapi cabang tadi itu bukan jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Seperti kalau di sini beliau contohkan wa dzalika annal qadhiya Syuraihan awwal sifat al-ajab. Al-Qadhi Syuraih rahimahullah mentakwil sifat ajab, sifat takjub bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ankara qira'ata bal ajibtu, dan beliau mengingkari salah satu qira'ah Al-Quran bal ajibtu. Ajibtu, Allah ta'jub. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma'adzalik huwa imamun minal a'immati bil ittifaq. Meskipun demikian maksudnya meskipun Al-Qadhi Syuraih rahimahullah mentakwil sifat ajab dan mengingkari qira'ah bal ajibtu, maka beliau tetap dianggap sebagai imam di antara imam-imam Ahlussunnah bil ittifaq, dengan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya beliau tidak ditabdi'. Beliau tidak ditabdi'. Kenapa? Karena beliau menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara juz'i, fi amrin juz'i. Tapi juz'i tadi bukan sebagai jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Tidak, bukan jurang pemisah antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Maka beliau tidak ditabdi', tapi tetap disalahkan oleh para ulama. Ya, jadi itu ringkasnya. Kapan seseorang itu bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menuju kepada ahli al-bid'ah. Ya, ini juga untuk ya sebagai jawaban terhadap tuduhan sebagian orang yang menuduh kami atau yang menuduh guru-guru kami seperti Al-Ustadz Al-Fadil Abdurrahman Thayyib hafizahullah, dan juga Al-Ustadz Umar Baladraf hafizahullah, dan juga menuduh kami ya dengan tuduhan mengikuti manhaj khawarij dalam mentabdi', menuduh kami mengikuti manhaj al-khawarij dalam membantah dai-dai salafiyin. Maka kita katakan na'udzubillah an nakuna minal khawarij, kami berlindung kepada Allah dari menjadi khawarij. Kemudian kita lanjutkan lagi, waraddu al-mukhalif ibadah 'azimah bal huwa jihadun kama bayyanahu al-a'immah. Faqad su'ila Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajulu yasumu yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah. Faqal idza qama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Kemudian membantah orang yang menyimpang itu merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan membantah orang yang menyimpang itu merupakan jihad, sebagaimana dikatakan oleh para a'immah, para imam-imam. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ada seseorang yang berpuasa, sholat, ya beriktikaf, dia gemar melakukan ibadah-ibadah nawafil, puasa sunnah, sholat sunnah, beriktikaf. Orang yang seperti ini lebih engkau cintai ataukah orang yang suka membantah ahli bidah? Tentunya dengan hak, ya, dengan aturan-aturan Islam, dengan serampangan. Maka Imam Ahmad mengatakan, faqal idza qama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi. Beliau mengatakan, apabila seseorang itu gemar salat, puasa, ya, i'tikaf, maka ibadahnya tadi manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kalau dia gemar puasa, maka manfaat puasanya untuk dirinya sendiri. Gemar salat nawafil, ini bagus, tayyib, matlub, masyru'. Maka
tak akan tetapi manfaatnya untuk dia sendiri, bukan untuk keumuman kaum muslimin. Wa idza takallama fi ahli bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Tapi kalau dia yang membantah ahli bid'ah tentunya dengan hak bihak ya, dengan aturan-aturan Islam, dengan adab-adabnya, dengan syarat-syaratnya, fa innama huwa lil muslimin, maka manfaatnya untuk kaum muslimin secara umum, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk kaum muslimin. Hadza afdal. Orang yang kedua ini lebih afdal, lebih utama. Demikian pula Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan ar-raddu 'ala ahli bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah itu mujahid. Hatta kana Yahya ibnu Yahya yaqul, sampai Yahya bin Yahya mengatakan adzabbu 'anis sunnah afdal minal jihad. Membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan jihad. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan wa innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah li anna bi qiwamal islam kama anna qiwamahu bil jihad fa qiwamuddin bil ilmi wal jihad. Kata beliau, sesungguhnya talabul ilm dianggap termasuk sabilullah. Ya, sesungguhnya talabul ilm, menuntut ilmu agama, dianggap termasuk sabilullah. Karena dengan talabul ilm Islam bisa tegak. Sebagaimana juga Islam tegak dengan jihad. Dan tegaknya agama ini, tegaknya Islam ini dengan dua perkara. Yang pertama bil ilm, dengan ilmu. Dan yang kedua bil jihad, dengan jihad. Jadi jihad yang syar'i, sesuai dengan sunnah. Walihada kanal jihadun naw'ain. Oleh karena itu jihad itu ada dua. Jihad bil yad was sinan wa hadza al musyarik fihi katsir. Yang pertama adalah jihad dengan tangan, jihad dengan senjata, dengan pedang, dengan tembak misalnya. Dan jihad yang semacam ini yang ikut banyak. Yang ikut banyak. Orang alim dan alim bisa dia ikut. Ya. Atau misalkan orang besar, orang kecil bisa dia ikut. Yang ikut banyak. Wa tsani al jihad bil hujjah wal bayan wa hadza jihadul khassa. Jenis yang kedua adalah jihad dengan hujjah, jihad dengan ilmu, jihad dengan Al-Qur'an, jihad dengan sunnah. Maka wa hadza jihadul khassa, ini jihadnya orang-orang yang spesial, yang khusus. Min atba'ir rusul, dari pengikutnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa jihadul a'immah, ini jihadnya para imam-imam. Wa huwa afdal jihadain, dan jihad yang jenis kedua ini, jihad dengan ilmu, dengan hujjah, itu jihad yang paling utama, lebih utama dibandingkan jenis yang pertama tadi. Limadha? Li'idhami manfaatihi wa syiddati mu'nati wa kathadi a'daihi. Karena saking agungnya manfaat dari jihad ini dan banyaknya musuh ya yang ada dalam jihad ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, dan surah Al-Furqan itu Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Allah mengatakan walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau seandainya kami berkehendak, kami akan mengutus kepada setiap qarya, setiap daerah nadhira, seorang pemberi peringatan. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau ya Muhammad mentaati orang-orang kafir dan jihadilah mereka. Dan jihadilah mereka. Padahal pada saat itu masih belum disyariatkan jihad, karena ini masih Makkiyah, sebelum hijrah ke Madinah. Tapi Allah mengatakan di sini wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadilah orang-orang kafir dengannya jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Maka disebutkan fahada jihadun lahum bil Quran wa huwa akbarul jihadain wa huwa jihadul munafiqin aidan fa innal munafiqina lam yakunu yuqatiluna al muslimin bal kanu ma'hum fid dhahir wa rubbama kanu yuqatiluna aduwwahum ma'hum wa ma'a hadha faqad qala ta'ala ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlun 'alaihim wa ma'lum anna jihadal munafiqin bil hujjati wal Quran. Kata beliau wajahidhum bi jihadan kabira, maksudnya apa? Fahada jihadun lahum bil Quran. Maksudnya jihadilah mereka orang kafir dengan Al-Quran. Jadi jihad dengan Al-Quran termasuk jihad juga. Bahkan jihad yang paling afdol, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa akbarul jihadain. Jihad dengan Al-Quran itu termasuk jihad yang paling besar. Maka jihad yang paling besar. Dan juga jihad dengan Al-Quran itu jihad ya, dan juga jihad kita kepada orang-orang munafikin itu juga dengan Al-Quran. Karena munafikin itu mereka tidak berperang bersama kaum muslimin. Bahkan
Di antara mereka ada yang menampakkan seakan-akan mereka berperang bersama kaum muslimin, seakan-akan mereka melawan musuh-musuh kaum muslimin bersama kaum muslimin. Meskipun demikian Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai nabi, perangilah atau jihadilah orang-orang kafir dan munafikin. Ya, dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Waghluz alaihim, keraslah atas mereka. Wa ma'lum anna jihadal munafiqin bil hujjah wal Qur'an, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, dan telah dimaklumi bahwasanya jihad melawan orang-orang munafikin adalah dengan hujjah dan dengan Al-Qur'an. Dengan hujjah dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, itu cara jihad melawan orang-orang munafikin. Jadi, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita as-sadad, dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas dan termasuk hamba-hambanya yang ittiba'us sunnah dalam keadaan apapun. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.